Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel saya, Tessa Erviana. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat koneksi antar materi tugas modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid calon guru penggerak angkatan 7. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi juga merupakan usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson 1999 halaman 14, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan cara 1. Menetapkan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisa kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. 3. Menganalisa penerapan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu konten, proses, dan produk. 4. Menyusun modul ajar berdiferensiasi. Dan 5. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Guru dapat menganalisa kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, meliputi kesiapan belajar. Kesiapan belajar adalah kapasitas murid untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru yang meliputi 1. Bersifat mendasar ke transformatif, memunculkan ide baru sebagai pendukung untuk memperjelas. 2. Konkret ke abstrak. 3. Sederhana menjadi kompleks. Dan keempat, terstruktur ke terbuka. 5. Tergantung atau dependent menjadi mandiri, independen. 6. Lambat ke cepat. Selanjutnya, minat murid. 1. Guru dapat membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. 2. Mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pembelajaran. 3. Menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide. 4. Meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Selanjutnya, profil belajar. Preferensi terhadap profil belajar yaitu 1. Meliputi lingkungan belajar tentang suhu ruang, cahaya, dan tingkat kebisingan. 2. Pengaruh budaya yang meliputi santai dan terstruktur, pendiam atau ekspresif, personal dan impersonal. 3. Gaya belajar auditori, visual atau kinestetik. Dan keempat, kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk di sini terdiri dari 8 kecerdasan, yaitu kecerdasan visual spasial, linguistik verbal, logis matematik, kinestetik jasmani, musikal, interpersonal, intrapersonal, dan naturalistik. Berikutnya, guru juga dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi dengan tepat, yaitu dengan diferensiasi konten. Guru memvariasikan sumber bahan ajar yang meliputi teks, video, poster atau gambar, rekaman audio, dan presentasi PPT. Diferensiasi proses, guru dapat memvariasi metode pembelajaran yang meliputi flipped classroom, discovery learning, inquiry learning, project based learning, dan problem based learning, serta lain-lain. Guru juga dapat memvariasi model pembelajaran di kelas yang meliputi diskusi, ceramah, role playing, dan lain-lain. Diferensiasi produk. Guru memodifikasi tagihan produk yang dihasilkan murid sesuai dengan minatnya. Contohnya menggunakan diagram, video, laporan tertulis, presentasi, vlog, dan lain-lain. Pertanyaan berikutnya, bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul sebelumnya, yaitu pada filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, nilai dan peran guru penggerak modul 1.2, visi guru penggerak modul 1.3,
budaya positif modul 1.4 dan pembelajaran berdiferensiasi modul 2.1 adalah tentang pembentukan karakter profil pelajar Pancasila. Kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan pendidikan Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Ki Hajar Dewantara telah menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Setiap murid yang duduk di kelas kita adalah individu yang unik, dan ini seharusnya menjadi dasar dari praktik-praktik pembelajaran yang kita lakukan di kelas dan di sekolah, serta menjadi kerangka acuan saat mengevaluasi praktik-praktik pembelajaran yang kita lakukan. Dengan meyakini bahwa setiap anak adalah unik, maka sebagai pendidik tugas kita adalah melayani murid-murid dengan segala keberagaman tersebut, sehingga menyediakan lingkungan dan pengalaman belajar terbaik bagi mereka. Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2 adalah seorang guru penggerak yang telah memiliki nilai guru penggerak antara lain berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, serta peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas praktisi. Pastilah mampu merancang pembelajaran yang berdiferensiasi yang dapat menjawab semua kebutuhan murid. Merancang pembelajaran berdiferensiasi tidak lantas merancang 20 desain pembelajaran untuk 20 siswa, tetapi pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon belajar tersebut. Kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak pada modul 1.3 adalah dalam menyusun visi guru penggerak, guru dapat menggunakan tahapan bagja untuk mewujudkan visi yang berpihak pada murid. Dengan visi yang berpihak pada murid, pastilah akan terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu sebuah pembelajaran yang mampu menjawab kebutuhan yang berbeda-beda pada murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Berikutnya, kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif pada modul 1.4. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah dan di kelas akan membantu terwujudnya budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Suasana di sekolah dan di kelas akan membantu murid untuk merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru, dengan teman di kelasnya, sehingga murid merasa dirinya menjadi bagian dari sekolah dan kelasnya. Demikian koneksi antar materi tugas modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Semoga video ini dapat bermanfaat. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.